Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar suaranya, Mi? Oh, baru sedikit. Kok nggak nyaut gitu? Rupanya baru sedikit. Oh, kok terbalik-balik ya jadi di PDF kan ya? Terbalik-balik di PDF kan. Di PDF kan saja Rizka, jadi terbalik-balik jadinya. Halamannya nggak Padahal saja ngasihnya berurutan. Kok bisa gitu ya? Walah. Hah? Iya sih, memang nggak susah karena kan nggak banyak. Cuma udah sedikit terbalik-balik jadinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya, Nak Ustazah ya. Sebenarnya sudah jam 8 lewat ini ya kan? Masih sedikit. Kita buka dulu ya dengan selawat ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu ya untuk kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, ini masih 16 siswi ya, anak ustazah. Yang lain semoga cepat bergabung ya, karena kita sudah lama ya. Lama libur ya. Berapa? 10 hari. Ya, karena adik-adik kelas ujian. Jadi anak-anak ustazah kelas 9 juga libur ya, tidak ada kegiatan pembelajaran ya. Namun begitu ustazah berharap ketika liburan itu ya, pembelajaran libur, anak ustazah juga tidak libur belajarnya ya, tetap merojaah di rumah tentunya. Karena apa? Ya, sebentar lagi akan ya mengikuti ujian. Ya, ujian tahfiznya mulai hari Senin ya. Ya. Ya, Nay. Ujian tahfiznya hari Senin tanggal 15 kalau nggak salah, ya kan? Iya Ustazah. Nah, itu saja mau nanya, itu sudah ada di share bagaimana teknisnya kan? Di grup tahfiz ada nggak di share guru-guru? Ada? Kalau nggak salah kemarin di grup ada ya, grup kelas 9 ada ya di share ya, tentang bagaimana ujian tahfiznya ya. Udah ada di share ya di wali kelas ya. Ya, anak-anak ustazah, ini kita masuk materi baru ya. Ustazah, untuk ujian nanti, ujian semester 6 ya anak ustazah, itu materinya sampai habis ya. Setelah ini kita ada
bab lagi anak ustazah. Nah, ini yang bab ke-9 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K. Kemudian materi terakhir itu adalah tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ya, hanya tinggal 2 bab lagi. Mudah-mudahan ini cukup waktunya ya, sampai nanti kalian awal bulan depan ujian semester 6 ya, ujian tulis semester 6. Anak ustazah mau mengingatkan ya, ada banyak ya masih ya di antara kalian yang belum mengirimkan ujian prakteknya. Ujian praktek. Ingat ya anak ustazah, kalau kalian nggak kirim, nanti untuk ujian berikutnya akan terkendala. Ya, ustazah akan data siapa-siapa yang ya belum mengirimkan ujian praktek, kemudian tugas-tugas yang ustazah berikan maupun guru mapel berikan ke anak-anak ustazah, ya terutama ini kelas 9B ya. Dan yang pelajaran ustazah Penjas baru datang. Ya, pelajaran ustazah Penjas yang belum mengirimkan ujian praktek itu akan ustazah data nanti ya. Jadi kalau memang belum mengirimkan tugas-tugas, nanti ustazah data ya siswi kelas 9B. Nah, itu akan bisa ya ditunda dulu, nanti bisa nggak ikut ujian. Jadi makanya ada beberapa yang ustazah japri ya, kiranya semua tugas diselesaikan ya. Sebelum selesai anak ustazah nanti ya nggak bisa ikut ujian, karena harus selesai dulu semua tugas-tugas dari guru mata pelajaran yang lain. Jadi anak ustazah harus memperhatikan mana tugas yang belum dikirim, kirim segera. Mana ujian yang belum diselesaikan, selesaikan. Karena nanti akan ada pendataan. Ingat anak ustazah udah kelas 9 ya. Jadi ini ustazah ingatkan untuk anak kelas 9 semuanya, khususnya kelas 9B ya anak ustazah ya. Jadi diselesaikan tugas-tugas sekolahnya ya, tugas-tugas dari guru mata pelajaran yang lain maupun mata pelajaran ustazah ya. Ini ustazah mau menegaskan sekali lagi ya, jangan nanti ya kenapa begini, kenapa begitu ya. Jadi itu juga adalah kewajiban anak ustazah ya, menyelesaikannya gitu. Jadi sebelum terkendala ujian di mendatang ya, selesaikan dulu semua tugas-tugas yang belum selesai ya anak ustazah. Kali ini ya ustazah harus tegas ya, nggak boleh ikut ujian sebelum semua tugas-tugas mata pelajarannya selesai ya. Yang sudah selesai alhamdulillah ya. Jadi ustazah berharap ya semakin ditingkatkan, dipertahankan ya, jangan sampai menurun ya. Yang rajin-rajin supaya lebih giat lagi, yang menunda-nunda supaya lebih rajin lagi menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya. Jadi seperti yang ustazah sampaikan, kita ada dua bab ya di semester ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jika pun nanti tidak ya, karena ustazah ujiannya sampai ambil bab 10 ya, bab 10 ujiannya. Jadi di sini di pertolongan pertama pada kecelakaan ya, kita pelajari di sini anak ustazah ya. Tentu anak ustazah yang OSIS ya, yang OSIS ya, dan bergerak di bidang apa? Kesehatan. Ada? Kesehatan ya. Ada ini anak kelas 9 yang bergerak di bidang kesehatan, yang sempat masih menjabat OSIS, tentunya ya paham ya, ataupun kita semua tentunya secara umum paham bahwa pertolongan pertama pada kecelakaan ini ya harus ada yang harus kita persiapkan ya, harus ada yang kita persiapkan untuk mencegah kecelakaan yang lebih parah lagi ya. Dan ini tentunya harus ada kita sediakan ya di sekolah maupun apalagi terlebih lagi di rumah ya kan.
Kita lihat di sini ya pada materi pembelajaran kali ini ya. Tindakan P3K itu pada kejadian darurat ya anak ustazah, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini ya tentu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya, dalam memberikan bantuan ya kepada orang-orang terdekat di sekitar kita ya. P3K ini tentunya harus ada kita persiapkan di rumah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya terhadap diri kita maupun orang-orang terdekat kita. Jadi di sini kita mempelajarinya ya untuk lebih memahami apa manfaat ya, tujuan apa itu P3K, kemudian tujuannya, manfaatnya ya untuk kita ya secara pribadi maupun orang-orang terdekat dari kita ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya anak ustazah, tentu kita tidak mengharapkan yang namanya terjadi kecelakaan ya. Kecelakaan itu apakah cedera ya, ya kecelakaan-kecelakaan kecil, apalagi kecelakaan yang besar ya. Ya kita tidak tentunya tidak menginginkan ya hal tersebut terjadi pada kita, menimpa kita ya. Kita juga tentunya bisa berusaha untuk menghindarinya, mengelak, tapi terkadang ya tak terelakkan atau tak terhindari ya, qadarullah kan begitu ya. Jadi kita juga tidak tahu kapan hal tersebut akan terjadi. Ya mungkin kita dari rumah sudah berhati-hati, atau di rumah, di sekolah, atau kemana saja kita sudah berhati-hati, tapi terkadang ya takdir ya berbicara lain seperti itu ya. Nah terjadi kecelakaan ringan maupun ya kecelakaan yang besar lah ya, seperti itu. Jadi di sini kita lihat ya, kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kecelakaan itu dapat terjadi, di dalam perjalanan, di sekolah, di tempat berenang, tempat-tempat rekreasi, bahkan di rumah kita sendiri pun kecelakaan dapat terjadi. Jadi sebagai akibat dari kecelakaan itu korban dapat menderita luka berat. Nah, jadi luka berat, kemudian luka ringan, pingsan, bahkan meninggal seketika. Ya, jadi kapan saja bisa terjadi. Ya anak ustazah, jadi apa yang harus kita lakukan apabila korban tidak meninggal seketika akibat kecelakaan? Nah, yang bisa kita lakukan pertama kali adalah berusaha untuk apa? Memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang terjadi. Nah, memperkecil musibah atau kecelakaan yang terjadi. Nah, makanya harus ada ya yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan, nah, atau yang disingkat dengan P3K ya. Nah kita lihat di sini apa sebenarnya pengertian dari P3K tersebut ya. P3K tersebut adalah ya pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pertolongan sementara. Jadi ini sifatnya sementara ya, yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter ya. Jadi pertolongannya bersifat sementara ya, bersifat sementara kepada penderita sakit atau kecelakaan ya anak ustazah. Kemudian kita lihat di sini apa sifatnya ya, sifat dari P3K ini bersifat apa dia? Nah kita lihat yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi ya. Ini anak ustazah afan ya, agak nggak berurutan ya, nggak berurutan ini apa namanya PDF-nya, tapi anak ustazah nanti bisa ini ya, bisa melihatnya ini dari bawah, harusnya dari atas ke bawah ya, ini dari bawah ke atas. Nah jadi di sini kita lihat yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi, ini dia sambungannya, rasa takut. Nah ya, jadi dia memberikan rasa tenang, itu sifat dari pertolongan pertama pada kecelakaan.
ya, dan menghindari dari rasa takut. Dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Ya, anak ustazah. Jadi ingat pengertian P3K, kemudian dia bersifat apa, ya. Jadi P3K ini sifatnya bagaimana? Ya, tentunya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut. Ya. Dan terpenting lagi mengurangi resiko bahaya yang lebih besar. Nah, itu sifat daripada pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, anak ustazah. Jadi ini penting, ya. Harus ada kita sediakan. Nanti kita bahas tentang apa saja peralatan daripada P3K, ya. Sebelumnya kemudian kita masuk pada tujuan P3K. Apa sih tujuan daripada P3K ini? Kita lihat, ya. Tentunya setiap orang berusaha menghindari berbagai macam penyakit ataupun kecelakaan, ya, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Nah, jadi karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin terjadi, ya, sewaktu-waktu, ya, menimpa diri kita maupun keluarga kita, ya. Jadi kita hanya berusaha memperkecil, ya, musibah tersebut. Nah, kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Jadi kecelakaan dapat terjadi di mana-mana. Ya, misalnya di mana? Kecelakaan di rumah. Anak ustazah, kecelakaan yang paling sering terjadi di rumah apa kira-kira? Apa yang pernah anak ustazah alami? Hah? Tersayat pisau. Apalagi, Kak? Terpeleset Ustazah. Terpleset, kemudian cedera karena terbentur misalnya terbentur kayu yang tajam atau keramik yang tajam. Nah, bisa memar, bisa luka, bisa tersobek, iya kan? Nah, apalagi kira-kira? Banyak, ya, terjatuh dari tangga. Nah, itu hal yang mengerikan, ya, kecelakaan yang mengerikan kalau terjatuh dari tangga. Nah, itu bisa lebih parah lagi kita khawatirnya, ya. Bisa tersobek, bisa tulangnya retak, bisa patah. Nah, macam-macam yang terjadi yang kadang kita bagaimana? Ya, tidak kita duga-duga. Ya, terjadi apakah itu di rumah. Nah, kemudian lagi di perjalanan. Nah, di perjalanan itu sudah mengerikan, ya, rasanya, ya. Kalau misalnya ada kecelakaan itu sudah yang terberat, ya. Itu terkadang memang harus dilarikan ke rumah sakit cepat kalau kecelakaan, misalnya kecelakaan berkendaraan. Tapi kalau misalnya terjatuh di dekat trotoar, nah itu yang masih resikonya tidak begitu besar, tapi harus juga cepat ditangani seperti itu, ya kan. Kemudian di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, tempat rekreasi. Nah, jadi sebagai akibat kecelakaan korban dapat meninggal seketika, pingsan, ya, dapat pingsan, kemudian luka berat dan luka ringan, ya. Jadi korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat. Jadi supaya korban terhindar dari bahaya maut. Nah, disinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang, ya. Tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Ya. Oleh karena itu, orang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban. Jadi kita lihat nih, ya. Misalnya kita memang mampu, ya, karena kita sudah belajar misalnya, ya. Belajar secara khusus bagaimana menghadapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, apakah itu nanti luka ringan maupun luka berat, ya. Ya, itu yang utama, ya. Kalau misalnya orangnya meninggal seketika di situ, ya tentunya kita paling kalau dia mengeluarkan darah, ya ada hal-hal yang memungkinkan untuk menyumbat keluarnya aliran darah. Nah, itu paling yang kita lakukan. Tapi kalau dia meninggal tanpa cedera apapun,
Ya, kita bagaimana? Paling langsung memanggil apa? Tenaga medis ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan mampu melihat situasi dan kondisi korban. Jadi kita juga harus lihai melihat situasi dan kondisi, ya. Jadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain, ya, antara lain di sini apa? Yang pertama, ya, jadi yang harus kita lakukan, ya, misalnya terjadi kecelakaan pada seseorang. Kita memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan, ya. Yang kedua, panggil dokter atau petugas medis secepat mungkin. Nah, yang ketiga, hentikan pendarahan. Nah, seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya terjadi pendarahan, bagaimana caranya kita cepat menghentikannya, ya. Nah, itu. Ini hal-hal yang memungkinkan ya pertolongan pertama pada kecelakaan dari orang yang kita lihat ya, terjadi kecelakaan padanya gitu. Panggil orang dewasa, kemudian panggil petugas medis secepat mungkin dan hentikan pendarahan. Nah, jika terjadi pendarahan. Kalau tidak terjadi pendarahan saja, ya kita ini tadi ya tahapannya ya. Ada orang dewasa sekitar kita, kemudian kita panggil petugas medis. Ya, kalau tidak terjadi pendarahan, tentu kita nggak menghentikan pendarahan ya. Paling mungkin dia terpingsan, ya pingsan. Nah, itu yang cepat kita panggil medis ya. Nah, ini biasanya sekarang sering terjadi di mana? Di jalanan misalnya. Kalau di rumah tentu kita orang tua ya, orang tua yang kita panggil seperti itu ya. Apakah adik kita atau kita sendiri, seperti itu orang tua yang kita panggil ya. Kalau sudah darurat ya tentunya harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Ya, baik anak ustazah. Jadi tadi tujuannya apa? Ini tujuan P3K apa? Hah? Tujuannya? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari yang pembahasan kita? Apa, Tatrina? Apa Mutia? Apa tujuan P3K? Membantu pertolongan pertama. Ada yang lebih pas? Raihana ada? Apa Rania? Tujuan P3K? Mengurangi dampak resiko penyakit yang lebih besar. Iya, mengurangi atau memperkecil ya akibat kecelakaan yang terjadi, musibah ataupun kecelakaan yang terjadi. Ya, mengurangi atau memperkecil ya resiko dari kecelakaan yang terjadi. Nah, itu tujuan dari P3K. Nah, nanti mungkin akan masuk ujian hal-hal yang seperti ini. Apa itu P3K, apa itu sifatnya ya, apa itu tujuannya. Jadi anak ustazah harus bisa memahami materi, dan ini materinya nggak sulit ya, ini nggak sulit, mudah, insya Allah mudah. Materi Penjas itu yang kalau dia seperti ini materinya sangat lebih mudah ya daripada mungkin praktek harus hafal tekniknya. Nah, seperti itu ya. Ini materi yang seperti ini lebih mudah. Baik anak ustazah. Nah, itu tujuannya ya. Jadi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama? Tadi ada 3. Apa aja tadi Hilwa? Mana suaranya Kak? Nggak hidup. Baru masuk, Zah. Oh, baru masuk. Masya Allah. Nah, apa aja tadi Adinda, Salsabila, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama? Adinda, mana nih suaranya? Muskia. Ya, Ustazah. Apa aja Kak tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama? Nabila Zahra, coba Nabila Zahra buka audionya, videonya. Waktu kita udah habis ya.
Apa? Tinggal baca juga di situ kan, di layar kaca ya kan, tinggal baca. Ini ada 3, jangan lupa anak ustazah. Tindakan yang pertama yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama, yang pertama apa? Memanggil orang dewasa. Kejadian. Apalagi Siti Akila? Memanggil tenaga medis atau petugas medis. Iya, apalagi Rahima? Mana Rahima nih? Menghentikan pendarahan. Iya, menghentikan pendarahan. Ya, diingat ya Kak. Ini materi satu bab sudah Ustazah PDF kan. Nanti dicatat, diringkas ya anak Ustazah. Nah, nanti baru kita masuk peralatan P3K dan cara penggunaannya. Waktu kita sudah habis, sudah lewat berapa ini? Lewat 5 menit ya? 8.30. Lewat 3 menit anak Ustazah, habis waktunya. Jadi ini nanti disalin ya, dicatat di buku catatan, diringkas. Mulai dari apa itu pengertian, kemudian sifatnya, tujuannya, ya, tindakan yang harus dilakukan dalam memberi pertolongan pertama. Nah, itu anak Ustazah catat. Masuk nanti peralatan P3K dan cara penggunaannya. Ya. Nanti insya Allah ini Ustazah akan minta siapa? Ustazah Rizka ya, share ke grup biar anak Ustazah bisa meringkaskannya. Ini enggak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6, 7 ya. 7 lembar, tapi anak Ustazah tentunya anak Ustazah enggak semua harus catatnya ringkas ya. Seperti ini kan singkat-singkat, ini luka bakar obatnya apa. Ya, baik anak Ustazah dibaca ya, dibaca lagi materinya. Ya. Insyaallah minggu depan kita sambung. Ya, nanti Ustazah kirim ini. Seandainya lah anak Ustazah Ustazah berharap sempat ya kita bahas ini ya. Ini tadi karena telat admin mengirimnya, jadi telat masuknya. Kalaupun nanti misalnya ini materi kita tidak cukup ya waktunya anak Ustazah, tetap Ustazah akan kirimkan semua materinya karena hanya tinggal 2 bab lagi untuk bahan ujian di semester 6 ya. Baik anak Ustazah kelas 9 semuanya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ingat ya anak Ustazah, selesaikan semua kewajibannya sebelum ujian semester 6 karena akan ada nanti pendataan ya, mungkin secara pribadi ya, Ustazah sendiri mungkin japri menandai begitu ya. Anak-anak Ustazah yang belum tuntas kewajibannya, tugas-tugasnya semua ya. Jadi harus selesai dulu sebelum ujian semester 6 ya. Ingat ya anak Ustazah, diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Ya, apalagi minggu depan sudah mulai masuk ujian tahfiz. Jadi Ustazah berharap semua tugas-tugasnya selesaikan ya, kewajibannya selesaikan. Karena sebenarnya anak Ustazah juga butuh tentunya kan dengan ya nilai. Kita juga Ustazah juga repot kalau anak Ustazah tidak mengirimkan tugas, apa mau kita berikan nilainya kan, seperti itu kan. Jadi diselesaikan. Yang belum mengirim ujian praktek segera selesaikan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kali ngucap salamnya.